siluman laba-laba itu kembali lagi ke desa kita, Bu. Pak, itu kan cerita waktu kita kecil, sudah 40 tahun. Sudah tidur lagi? Sudah tidur? Tidur? Siluman laba-laba itu telah saya lumpuhkan, Pak Lurah. Tapi bagaimana kalau siluman itu kembali lagi untuk membalas dendam, Ki? Tenang, Ki Lurah. Ki Lurah jangan takut. Kan ada saya. Wah. Cahaya apa ya? Sepertinya bekas terbakar. Jangan-jangan ada yang mencuri mayat. Ih, serem ah. Ih. Apa ya? Kamu itu anak lurah. Cari jalan lain untuk mendapatkan cinta melati. Bukan dengan cara mengemis seperti itu. Kamu terlambat, Parna. Kurang ajar. Ternyata si Sunarnya itu lebih... Awas. Aku tidak akan tinggal diam, Sunaria. Tunggu saatnya nanti. Kedua keluarga kita pasti akan berdamai lagi, Kang. Iya. Den Parna. Den. Den. Ada apa, Jul? Saya melihat Sunaria dan Melati lagi pacaran di gubuk tua di pinggir desa itu, Den. Sunaria dan Melati. Baiklah, sekarang kabar yang lain. Kita segera ke sana. Cepat, Jul. Ayo. Baik, Den. Benar, mereka berdua di gubuk itu. Tunggu. Ada apa ini? Parna. Anak Bapak berzina. Betul, anak Bapak berzina dengan dia. Kurang ajar. Anak tidak tahu malu. Bikin malu orang tua saja. Bangun! Bangun! Iya. Panglima, aku mau bicara.
Disinilah sarang kita. Tempat kita mempersiapkan diri untuk membalaskan dendam kepada penduduk desa itu. Desa tempat di mana orang-orang yang pernah memporak-porandakan kita 20 tahun yang lalu. Besok, para penduduk akan berkumpul. Dan kita akan muncul. Kita akan menyerang mereka. Dan kau, Panglima, ketika penyerangan itu, kau harus mencari Kisumpal. Baik, Gusti. Dia harus membayar luka di wajahku ini. Benar kata Ki Lurah. Aku merasakan adanya getaran jahat di sekitar desa ini. Jangan-jangan ini siluman laba-laba itu. Jatmika! Jatmika! Keluar kau! Mau apa kau, Karta? Kau pikir aku tidak marah dengan kelakuan anakku sendiri? Banyak om. Licik. Sekarang, hadapi aku, Jatmika. Berhenti, berhenti. Sudah, berhenti. Sudah. Apa yang kalian lakukan? Karta, apa kamu ingin membunuh Jatmika? Apa kamu benar-benar ingin mewariskan dendam pada anak cucumu? Istighfar kalian, istighfar. Anaknya menodai anak gadis saya, Kiai. Tapi Kiai, bukan saya yang menyuruhnya. Bohong, Kiai. Sudah. Saya tidak peduli siapa yang memulai. Pokoknya saya tidak mau ada orang di kampung ini yang main hakim sendiri. Kalian jangan memperkeruh suasana. Bukankah persoalan Sunaria dan Melati lebih penting untuk diselesaikan ketimbang mengumbar hawa nafsu dan permusuhan di antara kalian berdua? Istighfar kalian. Larinya dua penjina itu, Jul. Mungkin sudah jadi santapan siluman laba-laba. Tapi aku tidak melihat bekas-bekasnya di sekitar sini, Jul. Atau jangan-jangan mereka melarikan diri, Jul. Mana mungkin mereka bisa meloloskan diri? Rupanya iblis itu benar-benar dendam kepada bapakku. Kenapa dulu bapakku tidak membinasakan saja? Lalu bagaimana, Ki? Tenang saja, Ki Lurah. Dia pasti akan kembali. Dan saat-saat seperti itulah yang aku tunggu-tunggu untuk menyerang mereka. Karena sampai saat ini, aku belum bisa menemukan sarang mereka. Apa mungkin mereka berada di desa mati di kaki bukit itu, Ki? Desa yang pernah dikuasai oleh para siluman laba-laba. Saya tidak menemukan apa-apa di sana, Ki Lurah. Aku heran. Kenapa manusia-manusia lemah seperti itu bisa menghancurkan kita? Dukun itu yang membuat mereka kuat, Gusti. Apa maksudmu? Orang yang bernama Kisubal itu semakin sakti. Sepertinya kita akan sulit melawannya, Gusti. Aku tahu caranya.
Aku butuh bantuan manusia yang akan aku jadikan alat untuk mendekati Ki Supal. Iya, saya mengerti maksud Gusti. Oleh karena itu saya telah menyelamatkan sepasang manusia. Oh ya? Di mana mereka? Mereka tengah menuju gua dekat sarang kita, Gusti. Mereka adalah orang-orang yang bernasib malang. Orang-orang yang dengan mudah kita berdaya. Mawar, kenapa kamu kembali ke desa? Mawar ingin menghentikan perseteruan antara ayah dan Uwajat Mika. Sudah cukup pengorbanan Teteh Melati dan Kang Sunaria, ayah. Hei, apa maksud kamu? Sunaria dan Melati jelas memang bersalah, Mawar. Mereka telah berani mencoreng nama keluarga. Tidak. Itu karena ayah tidak pernah mau melihat kenapa mereka berdua berbuat seperti itu. Hah? Tahu apa kamu? Hah? Ya, pernahkah ayah berpikir kenapa mereka berdua berbuat seperti itu? Agar mereka berdua dikawinkan, ayah. Dan kalau sudah begitu, ayah dan Uwajat Mika pasti akan berdamai kembali. Kamu kira gampang mendamaikan ayahmu dengan Uwajat Mika? Itulah, ayah terlalu egois. Teteh Melati dan Kang Sunaria menjadi korban keegoisan dan keangkuhan ayah. Hah? Susah bicara sama kamu. Mau kemana, Kang? Oh, aku mau mencari hantu laba-laba. Jangan aneh-aneh, Kang. Enggak, sepertinya mereka bisa menolong kita. Tapi siluman laba-laba itu ganas. Dulu tempat ini adalah perkampungan yang ramai. Hingga semua penduduk dibantai oleh makhluk itu. Kalau mereka ganas, sudah dari kemarin kita dimangsanya. Ingat Melati, penduduk kampung sudah menginjak-injak martabat kita. Dan kita harus membalasnya. Malang sekali nasib kita, Melati. Cinta yang telah kita bina, akhirnya hanya membawa petaka bagi kita. Aku harus kembali ke desa itu. Bagaimanapun caranya. Akhirnya kau datang juga, manusia. Jangan takut. Aku akan membantumu. Kau ini makhluk apa sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa aku. Lebih baik kau urus saja nasibmu sendiri. Maksudmu apa? Aku tahu. Kau tengah dalam kesulitan besar.
Dan kau sangat membutuhkan bantuanku. Cepat, katakan saja, apa yang kau inginkan? Cepat katakan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kembali ke desa. Apapun caranya. Bila perlu, ku habisi mereka semuanya. Semuanya ku habisi. Oh, tapi persoalan mudah. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Katakan. Kau harus mengabdi padaku. Baik, tidak masalah. Kang Sunaria, kaukah itu? Kang? Kang? Kang Sunaria, kaukah itu? Jangan menakut-nakuti aku, Kang. Kang Sunaria? Kang? Kang? Kang Sunaria? Kaukah itu? Hai Bunda, sejak Maret 2017, SGM Bunda mengadakan Nutrisi Lezat Bunda Sehat yang sudah diikuti puluhan ribu bunda hamil di Jawa dan Sumatera. Manfaat kegiatan ini, edukasi kehamilan, konsultasi nutrisi, USG, dan terapi musik. Yuk Bunda, nikmati masa hamil dan menyusui dengan SGM Bunda. Nutrisi lezat yang tinggi asam folat, zat besi, dan kalsium. Bunda sehat, Si kecil sehat. Cukup 1 gelas sehari loh. Mega Korea Doctors 4 hari lagi di RTV. Hai Bunda, sejak Maret 2017, SGM Bunda mengadakan Nutrisi Lezat Bunda Sehat yang sudah diikuti puluhan ribu bunda hamil di Jawa dan Sumatera. Manfaat kegiatan ini, edukasi kehamilan, konsultasi nutrisi, USG, dan terapi musik. Yuk Bunda, nikmati masa hamil dan menyusui dengan SGM Bunda. Nutrisi lezat yang tinggi asam folat, zat besi, dan kalsium. Bunda sehat, Si kecil sehat. Cukup 1 gelas sehari loh. Bagus, Panglima. Sekarang masuklah ke dalam tubuh Sunaria dan balaskan dendamku pada Ki Supal. Baik, Gusti. Sunaria, sebagaimana permintaan, kini wujudmu telah berubah. Penduduk kampung tidak akan ada yang mengenalimu. Kembalilah ke desamu dan balaskan dendammu kepada penduduk yang telah membuatmu terusir dari kampungmu. Dan mulai sekarang, namamu bukan lagi Sunaria, tapi Bastian. Bastian?
Anas itu dia. Aku membutuhkan anak yang tengah ia kandung. Kelak, ketika anakmu itu lahir, aku akan kembalikan lagi perempuanmu itu kepadamu. Aku sangat membutuhkan cairan otak bayimu. Otak yang masih segar untuk menambah kekuatanku. Dan ingat Bastian, mulai hari ini kamu tak bisa lagi makan seperti layaknya manusia. Nalurimu akan membawamu untuk selalu makan bangkai manusia. Sekali waktu kamu harus mencari manusia yang masih hidup. Karena di dalam tubuhmu itu terdapat panglimaku yang sangat membutuhkan cairan otak manusia. Sekarang, pergilah. Aduh, apa sih? Itu Melati bukan? Itu mah Neng Mawar, saudara kembarnya Neng Melati, yang ikut bibinya di Bandung. Juragan. Lah, cantiknya sama dengan Melati, Jul. Dasar. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu? Saya Mawar, adiknya Melati. Mau apa kamu datang kemari? Saya hanya ingin bersilaturahmi dengan Uwa. Kan saya sudah lama tidak pulang ke desa. Sebaiknya kamu pulang saja. Aku tidak ingin bermusuhan dengan ayahmu. Sekarang, pulanglah. Tapi, Wak, Mawar hanya ingin bersilaturahmi. Tidak ingin macam-macam. Hai Mawar. Kamu Parna, kan? Oh, rupanya kamu masih ingat, cantik. Tentu saja aku ingat. Kamu orang yang 7 tahun lalu mau memperkosaku, kan? Cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku, Mawar. Siapa yang bisa menolakku? Huh? Ya. Anda siapa ya? Saya Stian Palura. Saya dengar desa ini membutuhkan tenaga untuk penggali dan penjaga kuburan di lereng bukit sana. Benar, tapi asalmu dari mana? Kampung saya jauh, Pak Lurah. Saya sebatang kara. Dan sekarang sedang mencari pekerjaan di sini. Kamu yakin bisa melakukan pekerjaan itu? Saya yakin, Pak Lurah. Saya sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar. Benar, kamu bisa. Baik kalau begitu.
Siapa laki-laki itu? Kayaknya bukan orang sini. Ngapain dia ke kuburan itu? Kamu siapa? Kamu pasti bukan orang sini ya? Kok diam aja sih? Kamu nggak mau kasih tahu siapa nama kamu? Saya akan membuka kembali makam yang di kaki bukit itu. Sepertinya tidak afdol kalau kita membiarkan begitu saja pemakaman itu. Nanti dikira orang kita ini warga apa. Tapi makam itu kan dekat desa mati yang angker itu, Pak Lurah. Lagi pula warga desa di sini sudah tidak ada yang mau mengurus dan menjaganya, Pak. Sudah ada yang mau menjaga dan merawatnya. Siapa Pak? Ji, lu jangan bercanda, Ji. Bagus, Bastian. Satu persatu penduduk desa pasti akan habis. Dan Kesubal pasti akan muncul. Saya telah mempekerjakan seorang anak muda untuk menjaga makam itu. Siapa, Pak? Namanya Bastian. Bastian? Rasa-rasanya di desa ini tidak ada lelaki yang bernama Bastian. Ya, dia memang bukan warga sini. Dia mengaku sebagai pendatang yang sedang mencari pekerjaan. Kalau melihat tampangnya, kelihatannya dia orang baik-baik. Kemana lu?
Dar, jangan main-main lo. Dar. Mana itu anak? Di mana lo, Dar? Dar? Kemana lo, Dar? Dar? Di mana lo, Dar? Jangan ngumpat lo. Jangan main-main lo, Dar. Dar? Kemana lo, Dar? Jangan nakut-nakutin lo, Dar. Bantu. Aneh, kenapa aku jadi memikirkan pemuda misterius itu ya? Belum tidur? Belum ya. Apa yang kau pikir? Tadi Mawar bertemu dengan pemuda aneh ya. Dia berjalan menuju kuburan di kaki bukit. Siapa dia ya? Oh, Bastian. Bastian. Awas, jangan dekati laki-laki itu. Memangnya kenapa ya? Ayah kenal dengan laki-laki itu? Dia penjaga makam yang baru di desa ini. Dia bukan warga desa ini. Dia gelandangan yang nyasar di kampung kita. Asal-usulnya juga nggak jelas. Pemuda itu begitu mempesona. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए Bangun, ayo bangun, bangun, cepet bangun. तुझे देखा तो ये जाना सनम Apa-apaan sih kamu? Hah? Ayah, maaf. Mawar cuma lagi mau monyong-monyong aja. Sana. Siapa Kisanak ini? Kelihatannya Kisanak ini bukan penduduk asli sini. Saya Bastian, perantau, dan sedang mencari pekerjaan di sini. Sepertinya Kisanak ini bukan manusia biasa. Siapa sebenarnya Kisanak ini? Saya manusia biasa kok. Apakah saya nampak seperti hantu? Kurang ajar. Memangnya saya tidak tahu siapa kamu? Mengakulah. Kamu pasti salah satu dari siluman itu, bukan? Itu yang namanya Kisubal. Tunggu apa lagi, Bastian? Lakukan sesuatu. Kamu jangan khawatir.
dalam tubuhmu itu ada panglima aku. Dia pasti akan membantumu. Ayo, lakukan sesuatu. Nampaknya kau bernafsu sekali mencari yang namanya siluman laba-laba. Dari teruslah yang ada di tanganmu, aku pastikan kalau kau adalah Kisuba, orang yang telah membuat rajaku cacat seumur hidup. Ini adalah saat yang tepat untuk melenyapkanmu. Rupanya siluman laba-laba sudah pandai menyamar. Kenapa tidak kau habisi saja si Subal itu? Tapi tidak apa-apa. Racun bekas gigitan laba-laba itu sebentar lagi pasti akan menjalar ke dalam tubuhmu, Subal. Dan itu artinya sebentar lagi nyawamu pasti akan melayang. Jul, katanya ada yang meninggal ya? Iya, si Aji sama si Endar. Mereka ditemukan tadi pagi. Kepalanya berlubang. Berlubang? Aneh. Siang ini mereka dikubur di kuburan tua yang ada di sana itu, Den. Jul, aku jadi curiga. Curiga kenapa, Den? Aku curiga sama Sebastian. Soalnya hampir 2 bulan ini Sebastian tinggal di makam tua itu. Dan selama ini sepertinya siluman laba-laba itu lenyap. Itu mah cuma kebetulan saja, Den. Mungkin saja hantu itu sudah pergi. Memangnya Sebastian orang pintar? Bisa jadi Sebastian itu siluman laba-laba, Jul. Jangan sembarangan nuduh, Den. Bisa-bisa dituntut ke pengadilan loh. Mudah-mudahan bisa ketemu. Sombong sekali Sebastian itu, Jul. Apa dia nggak sadar kalau selama ini yang ngasih makan dia adalah ayahku? Kenapa kau mencariku, Mawar? Enggak, iseng aja tuh. Dari mana kamu tahu namaku? Itu nggak penting. Katakan saja apa maksudmu mencariku. Nggak tahu. Cuma mau ngobrol-ngobrol aja kok. Besok saja ya. Karena sebentar lagi ada penguburan. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Ayo. Aku nggak mau. Kamu saja tuh dong. Mau coba turun aja nggak apa-apa. Iya deh. Ayo kamu turun saja. Iya deh. Main turun. Iya deh. Tidak usah. Biar saya kerjakan sendiri. Iya. Siapa dia? Tidak tahu. Sepertinya dia warga baru. Dari mana dia asalnya? Entahlah, tidak jelas. Sombong sekali dia. Kerjanya tidak mau dibantu sama orang lain. Jangan-jangan dia yang biasa membunuh belakangan ini. Jangan sembarangan kamu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau ada 3 warga seperti dia, kita bisa santai. Kamu dasar pemalas. Boleh juga tuh yang gali kubur. Siapa sih dia? Kayaknya orangnya pendiam banget deh. Iya, cari tahu dong. Boleh juga sih buat cadangan. Sombong sekali dia. Iya. Kilurah! Ya. Ada apa? Ki Suba. Kenapa, Ki? Ayo, silakan duduk. Silakan duduk, Ki. Kilurah, ada yang harus saya sampaikan. Iya. Kemarin malam sewaktu pulang dari kampung sebelah, saya ketemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Ternyata laki-laki itu adalah jelmaan dari siluman laba-laba. Lalu Kisubal bertarung dengannya, sehingga wajah dan tubuh Kisubal membiru seperti ini. Iya, saya sempat bertarung dengannya. Tapi kemudian dia berhasil saya kalahkan. Tapi sayangnya Kilurah, siluman laba-laba itu sempat melarikan diri. Tapi sebelum dia menghilang, siluman laba-laba itu sempat menggigit leher saya. Ternyata gigitan itu beracun. Kalau begitu, Aki harus segera berobat. Ayo, Ki. Lupakan saja, Kilurah. Percuma, lupakan saja. Tidak ada yang bisa mengobati racun ini. Lebih baik Kilurah bersiap diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Maksud Aki? Begini, Kilurah. Tolong, Kilurah. Carikan orang yang bernama Ki Jampang. Tolong, Kilurah. Saya tidak tahu dia berada di mana sekarang. Tolong carikan dia. Dia adalah adik saya. Dan kalau Kilurah bertemu dengan Ki Jampang, tolong berikan trisula ini kepada dia. Baik. Baik, Ki Suba. Kalau begitu, saya mohon pamit. Iya. Kenapa, Ki? Aki, kenapa? Ki Suba. Kilurah, tolong cari. Ki Suba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati juga akhirnya kamu. Sekarang aku bisa leluasa menjajah kampung itu.
Kemana aku harus mencari Ki Jampang? Dan yang mana lagi ini? Mudah-mudahan hutan yang ini. Karena tinggal hutan ini yang belum aku telusuri. Ya. Siapa orang itu? Dandanannya kayak dukun. Jangan-jangan itu Ki Jampang. Pak! Pak, tunggu Pak! Maaf Pak, numpang tanya. Bapak kenal dengan Ki Jampang, Pak? Ada perlu apa bertemu dengan Ki Jampang? Jadi, Bapak kenal dengan Ki Jampang? Aku bilang ada perlu apa? Begini Pak, saya dapat mandat dari Ki Subal supaya menemui Ki Jampang, Pak. Desa kami tengah diserang siluman laba-laba. Lalu, di mana Ki Subal? Dia meninggal, Pak. Kena racun laba-laba itu. Kurang ajar. Pantas saja perasaanku tidak enak. Jadi, Bapak apanya Ki Subal, Pak? Akulah Ki Jampang. Ada orang baru di desa ini yang tidak kita kenal. Orang baru? Iya, ada Ki. Namanya Bastian. 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 Aku akan cari tahu siapa sebenarnya dia. Satu persatu mati. Dan sebentar lagi daerah itu akan menjadi wilayah jajahanku. Melati. Ada apa kamu kemari, Bastian? Aku hanya ingin bertemu dengan kekasihku. Perempuanmu itu baik-baik saja, Bastian. Tapi, apakah kekasihku mati? Tidak, Bastian. Perempuanmu hanya aku istirahatkan agar bayimu kelak lahir sehat
Karena aku sangat membutuhkan cairan otak anakmu itu dalam keadaan sehat pula. Izinkan aku membelainya. Tidak, Bastian. Sekarang, kamu kembalilah ke sarangmu. Tapi tolong, izinkan saya sebentar saja. Saya merindukannya. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu memaksaku. Pulanglah. Sudah kubilang, setelah anakmu itu lahir, aku akan kembalikan perempuanmu itu. Mengerti? Pulang. Kemana Kang Bastian ya? Biasanya dia selalu lewat sini. Kenapa aku ini? Sepertinya aku jatuh cinta dengan Kang Bastian. Tapi kenapa dia tidak menanggapi perhatianku? Melati, aku rindu kamu. Aku ingin memelukmu. Aku merindukan. Mawar. Iya, Mawar. Tapi kenapa aku tidak pernah menanggapi perhatian gadis itu? Tapi dia adik kembar Melati. Masa aku tega? Tapi dia tidak mengenaliku. Iya, dia tidak mengenaliku lagi. Parna, Ngapain kamu malam-malam di sini? ngapain kamu kesini? Ya, aku memang sengaja mencari kamu. Ngapain kamu nyari aku? Loh, kok ngapain sih Mawar? Yang jelas, aku memang kangen sama kamu, Mawar. Jangan macam-macam kamu, atau aku akan berteriak. Hah? Berteriak? Berteriaklah sekencang-kencangnya. Tidak akan ada yang mendengar, Mawar. Di tempat yang sepi dan romantis ini, Mawar. Ayo, Mawar. Ayo, Mawar. Jangan takut. Bastian. Hei, Bastian. Kurang ajar sekali kamu. Berani-beraninya kamu sama anak kepala desa di kampung ini, ha? Yang telah memberi kamu makan dan pekerjaan. Kenapa tidak kamu bunuh saja manusia itu? Hah? Jangan mengaturku. Kurang ajar kamu, Bastian. Kau pikir aku tidak tahu? Kau tengah menginginkan gadis itu. Kau lihat saja. Kau akan gigit jari. Kang Bastian, bicara dengan siapa tadi? Tidak, hanya kaget ingat sesuatu. Kau.
Siluman busuk. Siluman, kau terlalu mengaturku. Kamu pikir kamu itu siapa, Bastian? Kamu tidak lebih dari budakku. Jadi jangan berani melawanku. Ingat itu, saat ini perempuanmu ada di tanganku. Kemana perginya Mawar? Kenapa anak itu begitu perhatian sama si Bastian? Kayaknya aku harus mengambil tindakan pada pemuda itu. Mawar sudah besar, Kang. Biarkan saja dia memilih teman, Kang. Tapi tidak dengan pemuda yang tidak jelas. Sudahlah, Kang. Lebih baik Akang pikirkan saja kampung ini. Gimana caranya agar terlepas dari gangguan siluman-siluman itu, Kang? Ah, itu kan sudah ada Ki Jampang. Itulah jeleknya Akang. Kedukun lagi, kedukun lagi. Kenapa sih Akang nggak pernah sedikit pun mendengarkan nasihat Pak Kiai, Kang? Kiai itu bisanya apa sih? Kiai itu nggak bisa apa-apa. Bisa apa Kiai terhadap siluman itu? Kalau warga sendiri tidak pernah memberinya kesempatan. Dan tidak pernah mau beribadah. Lagi pula mereka tidak pernah mendengarkan nasihat Pak Kiai itu, kan? Ah, sudahlah. Kamu taunya apa sih? Hah? Ayah! Mawar. Ada apa? Bastian. Ada apa dengan Bastian? Hah? Dia kurang ajar sama kamu? Iya? Hah? Bukan. Iya, kenapa? Mawar? Bastian dia... Iya, ada apa? Yang jelas kalau bicara. Ada apa dengan Bastian? Hah? Bastian, Ayah. Bastian, ternyata siluman laba-laba. Siluman laba-laba? Siluman laba-laba? Iya. Ada apa malam-malam begini menemuiku? Begini, Ki. Tadi selepas maghrib, anak saya bertemu dengan laki-laki asing yang bernama Bastian itu, Ki. Dan entah kenapa keduanya berselisih. Sampai kemudian, Bastian itu berubah jadi siluman laba-laba. Benar dugaanku. Besok pagi, kumpulkan seluruh warga. Aku akan membekali dengan ajian. Seperti saat kalian menyerang siluman-siluman itu 20 tahun yang lalu. Bersama kakakku Ki Subal. Kemana kami menyerangnya, Ki? Kita mau cari Bastian ke desa mati itu, Den. Iya, memang kenapa? Hah? Aku harus menyingkirkan si gitu. Hah? Jangan sampai dia merebut mawar dariku. Tapi, Den, desa mati itu kan angker. Jangan-jangan para siluman laba-laba itu bersarang di sana. Kalian jangan jadi pengecut. Kalau tempat itu menjadi sarang siluman laba-laba, sudah barang tentu Bastian itu sudah mati dari kemarin-kemarin. Iya nggak? Iya. Sudahlah, ayo berangkat. Ayo. Cepat. Di sini tempatnya kali. Iya, tapi sepi banget. Iya. Serem tempatnya. Gimana ya? Awas, hati-hati. Iya. Ayo cari terus. Iya, tenang aja. Ayo, kalian periksa semua ruangan, cepat. Iya. Sebelah sini. Iya. Ada tidak? Tidak ada, Bos. Cari terus. Tidak ada, Bos. Kurang ajar. Bastian pasti ada di sini. Tidak mungkin dia pergi jauh. Parna! Kau mencariku. Keluar kau. Bagus. Aku sengaja mencarimu, Bastian. Ayo lari! Kenapa kalian lari? Mau lari kemana, Pak?
membalaskan kematian kakakku. Aku berlindung pada kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya. Anakku, ayah, selamatkan Melati, ayah. Dia ada di dalam goa. Letaknya di sekitar lembah itu, ayah. Cepat, ayah. Anakku, Sunaria, Kenapa kamu lari? Dukun itu tidak lebih sakti dari kakaknya. Dukun itu tidak berarti bagi saya, Gusti. Tapi, ada kekuatan yang maha dahsyat di antara para warga desa itu, Gusti. Aku tahu. Kekuatan itu berasal dari mana. Bersiaplah untuk menghadapi musuh besar. Siap, Gusti. Sebelumnya maafkan saya, bapak-bapak semua. Saya kesini hanya ingin menghimbau agar bapak-bapak semua kembali melaksanakan sholat, sembahyang, dan memohon kepada Allah. Jangan kepada kekuatan selain Allah. Memangnya kalau sembahyang, kita bisa mengalahkan siluman-siluman itu, Kiai? Betul, Kiai. Bisa. Tinggal bagaimana sembahyang bapak-bapak semua. Siluman-siluman itu hanya sekedar penggoda atas diri manusia, agar manusia tersesat dari jalan Allah. Kalau begitu, Kiai yang menghadapi siluman-siluman itu. Kalaupun siluman-siluman itu terkalahkan, tetap saja mereka akan hidup lagi. Kalau memang iman bapak-bapak lemah. Maaf sebelumnya atas perkataan saya ini. Saya hanya sekedar mengingatkan. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ajar, pertahanannya tidak bisa ditembus. Baiklah.
Allahu Akbar! Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayo. Sebaiknya kita langsung ke gua untuk menyelamatkan Melati. Ayo. Ayo. Melati. 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 Melati anakku. Ini ayahmu, nak. Melati. Bangunlah. Melati. 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 Itu adikmu. Melati. Bangunlah. Melati. Melati. Bangun. Teteh. Teteh Melati. Ini Mawar, Teh. Bangun, Teh. Melati. Bangun, nak. Nak, ini ayahmu, nak. Nak, sadarlah, nak. Kang Sunaria. Kang. Di mana kamu, Kang? Kang Sunaria sudah meninggal, Teh. Kang Sunaria. Ayo, selamatkan diri kalian. Ayo. Keluar. Wan, ayo, Wan. Keluar, Wan.